Nah, karena itu saya bisa membahasakan kelompok manakah sebenarnya yang terpengaruh kuat terhadap kemenangan Taliban ini. Adalah mereka yang kagum terhadap Al-Qaeda sebelumnya, atau Al-Qaeda sebelumnya, atau yang sama dengan Al-Qaeda, atau sama dengan Al-Qaeda dan Taliban ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Suhaib Tahir kembali berjumpa di acara Ngobras siang ini bersama Ustadz Amir Mahmud. Ngobras ini Ustadz adalah ngobrol santai sambil silaturahim. Ya, jadi kita santai-santai saja ya sambil ngobrol dengan berbagai isu yang sedang hangat-hangatnya sekarang ini Pak Ustadz. Ya. Siap. Tentu hari-hari ini kita mendengar banyak berita tentang kemenangan Taliban di Afghanistan yang berhasil mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan Ashraf Ghani. Ya, dan ini banyak mendapat sambutan di negeri kita sendiri termasuk di beberapa negara lain atas kemenangan yang diraih oleh Afghanistan oleh Taliban ini. Tetapi pada waktu yang sama juga banyak negara yang agak khawatir tentang munculnya Taliban, perang saudara di Afghanistan, dan juga mengkhawatirkan dengan akan adanya konflik-konflik yang akan terjadi di kemudian hari sebagaimana dulu ketika Taliban baru muncul pada tahun 1991. Akan tetapi berita-berita yang beredar sampai di kita dan sampai hari ini adalah bahwa Taliban sudah merubah wajah. Artinya sekarang ini Taliban bukan lagi Taliban seperti dulu. Itu mungkin bisa terjadi karena banyaknya perkembangan-perkembangan yang terjadi. Taliban sudah melakukan dialog-dialog dengan berbagai kekuatan politik yang ada di Afghanistan dan juga diprakarsai oleh Qatar, Cina dan lain-lain sebagainya yang kemudian akhirnya Amerika harus meninggalkan Afghanistan secara damai. Dan kemudian selanjutnya menyerahkan rakyat kepada rakyat Afghanistan untuk mengurus negaranya. Nah, karena berita-berita ini sampai di negara kita hari ini dan sampai hari ini banyak komentar-komentar tentang Taliban. Sementara Pak Ustadz Amir Mahmud ini pernah tinggal di Afghanistan dan lama di sana. Jadi mungkin bisa Pak Ustadz ini menceritakan bagaimana sih Taliban itu sebenarnya. Dan kira-kira apakah kemenangan yang dicapai oleh Taliban ini akan memberikan kedamaian dan stabilitas politik kepada rakyat Afghanistan itu sendiri. Silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Khairan katsiran. Tentunya ini menarik ini ya, bahwa apa yang dibicarakan ataupun yang dipertanyakan tadi ini sesuatu perkara yang perlu memang kita tarik persoalannya ke belakang dulu sebentar. Jadi saya betul pada tahun 1985 sampai akhir tahun 1987 itu saya berada di Afghanistan. Dan di sana saya menjadi seorang pelajar. Oh, di Afghanistan. Akademi Militer dari Afghanistan. Mungkin kalau itu Akademi Militer Afghanistan di bawah pemerintahan Afghanistan atau di bawah pemerintahan Taliban? Di bawah pemerintahan Mujahidin waktu itu. Mujahidin waktu itu. Pengasingan. Ya. Dulu belum ada Taliban. Belum ada Taliban. Kenal Taliban karena waktu itu ada negara Afghanistan, negara dipimpin oleh Mujahidin, masih era-era Mas Utrabani, Profesor Dr. Abdul Rahman Sayyaf, Rabani dan Hikmatyar. Nah, ini punya kekuatan, basis kekuatannya itu ada di Peshawar. Yang dekat dengan Pakistan. Dan memang Pakistan, perbatasan itu. Perbatasan, Dan pada tahun-tahun itu dulu presidennya masih Ziaul Haq, Ziaul Haq, masih kuat
pengaruhnya di Pakistan. Di Pakistan. Ya. Bahkan di Afghanistan belum ada. Belum ada. Karena masih di bawah Rusia. Iya. Ya. Nah, makanya itulah Peshawar itu sebenarnya satu tempat muhajirin ya, orang dari Afgan ke Pakistan. Nah, di saat itu negara yang mengakui kemerdekaan atau negara pengasingan mujahidin itu adalah Malaysia diantaranya dan Palestina. Pakistan juga mengakui itu. Nah, kemudian saya di sana itu dengan beberapa orang yang ikut latihan kemiliteran 2 tahun. Ya. Tujuannya latihan militer untuk apa, Ustaz? Ya waktu itu memang kita di sekolah di sana murni ya belajar. Karena memang setelah itu belajar kita setiap ada program latihan semesteran itu nanti kita dihadapkan dengan pertempuran melawan Rusia. Rusia itu Uni Soviet. Waktu itu memang langsung kita berhadapan dengan Uni Soviet. Kalau umpamanya mati ya mati beneran di sana. Jadi bukan mati kayak film Rainbow Jadi mujahid di sana untuk melawan Uni Soviet. Bukan untuk mujahid kembali ke Indonesia. Bukan. Nah, jadi tetapi sana kita karena adalah mahasiswa 2 tahun di sana kita program militer. Kalau di sini kan Akmil ya. Programnya 3 tahun Akmil itu ya. Tapi di sana itu karena masa kondisi perang. Betul. Maka dipepetkan waktunya menjadi 2 tahun. Awal tahun 1988 saya kembali ke Indonesia. Jadi pada saat itu dulu belum kita kenal tuh yang namanya Taliban. Syekh Umar itu belum. Mullah Umar itu belum kita kenal. Nah, sebenarnya kan gerakan Taliban ini kan gerakan mahasiswa. Pelajar ya. Jadi pelajar yang berusaha bangkit untuk membebaskan negaranya. Tapi begini bahwa eksistensinya pada saat itu belum dikenal, belum ada. Tahun-tahun itu belum ada. Nah, ketika kelompok mujahidin ini menguasai daripada Afghanistan, maka artinya pada saat itu kelompok-kelompok faksi-faksi Islam di sana seperti Profesor Dr. Abdul Rosis saya berada di tandemnya beliau. Kemudian Hikmatiyah Rabbani bergabung dengan atau berkoalisi dengan pemerintahan yang ada di sana. Entah bagaimana tiba-tiba muncullah reaksi baru, gerakan baru yang namanya Taliban. Nah, Taliban inilah yang sebenarnya beliau ini, mereka ini yang waktu itu dipimpin oleh Mullah Umar. Tapi sekali lagi bahwa Taliban ini belum real aksi kegiatannya melawan Rusia. Belum ada, itu belum dikenal. Tapi dia ketika Rusia hengkang, barulah dia naik ketika ada persoalan yang dia lihat mungkin faksi-faksi ini belum berhasil menyatu barangkali, sehingga akhirnya muncullah Taliban ini. Nah, tidak menyatunya karena memang ini kan masih kuat dengan istilahnya kemerdekaan barulah gitu ya pada waktu itu, pemerintahan baru gitu. Jadi mencari desain yang tepat bagaimana, tapi tiba-tiba muncullah Taliban ini. Nah, Taliban ini muncul jadi ketika Soviet sudah tidak ada. Jadi di sini ada, kalau bahasa saya, perebutan kembali kekuasaan di saat. Apa yang membuat Taliban kok bisa langsung berkuasa pada saat itu? Pada saat itu karena memang suasananya kan belum seluruhnya, belum seluruhnya faksi-faksi itu di beberapa daerah menciptakan iklim kedamaian. Jadi wajar kalau Taliban ini adalah sebuah gerakan, dia punya ideologi tersendiri yang beda dengan yang lainnya. Beda dia. Ideologinya itu apa, Ustaz? Jadi kalau kita bicara ideologi dia itu kan tetap tidak beda dengan faksi-faksi yang dahulu. Cuman mereka tidak ingin berada dalam suatu tandem atau suatu organisasi negara yang ada. Dia ingin terpisah itu saja. Jadi ini yang jadi persoalan sebenarnya dalam
kacamata saya bahwa ketika suatu kelompok yang dia itu berbicara jadi bukan negara bangsa ya, tetapi dia lebih mengarah kepada negara kelompok ya. Negara kelompok, saya setuju. Itu menurutnya, itu kan menurut Ibnu Khaldun, teori Ibnu Khaldun. Negara kelompok ya. Dan ini lebih rawan. Lebih rawan. Jadi muncullah separatis lain ya. Nah ini jadi ada kekacauan di sini menurut saya dalam persoalan Taliban. Jadi, nah sekarang bagaimana pandangan Ustadz dengan kemenangan yang diraih oleh Taliban sekarang ini? Kira-kira kita kan sudah melihat bahwa beberapa tahun yang lalu ini ternyata Taliban itu menjadi malapetaka bagi rakyat Afghanistan itu sendiri karena kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh Taliban itu sendiri, misalkan seperti pembatasan gerak kepada kaum perempuan ya. Mereka melarang untuk pergi ke sekolah, belajar, kemudian juga tidak boleh ke pasar gitu kan ya. Kemudian harus berjenggot dengan ya memang sih orang-orang sana itu kan rata-rata panjang jenggotnya ya. Ya memang walaupun dia bukan Taliban dan lain sebagainya memang jenggotnya pada tumbuh begitu kan ya. Nah, kira-kira dengan kemenangan ini kira-kira apakah akan membawa angin segar ya bagi rakyat Afghanistan atau bagaimana? Ya oke, jadi begini Pak Ustadz. Jadi kalau saya bicara Taliban atau kelompok-kelompok gerakan di sana, memang masyarakat secara kultur di sana itu suka perang karena suku-suku di sana itu memiliki kekuatan-kekuatan bersenjata gitu loh. Jadi ketika ada kesinggungan, dia cepat untuk berseteru dengan senjata. Nah, kalau saja kita melihat apa yang disaksikan dalam pemberitaan, dan ini pemberitaan ini udah memang santer benar tentang pengambil alihan kekuasaan oleh Taliban. Ini menurut saya bukan angin segar. Bagi rakyat Afghanistan. Afghanistan khususnya. Kenapa Pak Ustadz mengatakan bahwa ini bukan angin segar? Dan karena pertama dulu sudah pernah memang berkuasa beberapa daerah yang dikuasai oleh Taliban. Ini juga tidak menjadikan suatu kenyamanan, kedamaian daripada masyarakat yang ada pada saat itu. Jadi tidak, mengapa mereka takut ya? Mereka menerima karena takut. Karena takut dihadapkan dengan senjata. Ya, simbol kekerasan ini kita bisa lihat ketika euforia mereka masuk ke istana Ashraf Ghani. Itu dengan membawa senjata semua. Kan, tapi tidak ada pertumpahan darah. Ya, memang itu iklim yang dibangun. Ya, tetapi iklim ini di sini adalah iklim untuk ke publik. Tetapi di balik itu sesungguhnya tidak demikian. Artinya kemenangan Taliban dalam pekan ini belum bisa dijadikan sebagai alasan bahwa itu akan membawa angin segar bagi rakyat Afghanistan. Belum, karena memang ada Tetapi gini Ustadz, beberapa media, khususnya misalkan seperti Al Jazeera Internasional dan Al Jazeera Al Arabia yang memiliki akses langsung ke kantong-kantong Taliban itu, hampir semua pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh tokoh-tokoh Taliban ini memberikan harapan baru bagi rakyat Afghanistan. Nah, mereka misalkan mereka tidak melarang orang untuk keluar, silakan yang mau keluar, tetapi kalau kamu di dalam tetap akan dilindungi gitu kan ya. Kita tahu bahwa di sana itu selama hampir 20 tahun Amerika di sana dan pasukan NATO gitu kan, banyak orang-orang yang terlibat di dalam membantu Amerika, baik itu militer, sipil dan lain-lain. Kalau dihitung-hitung mungkin puluhan ribu atau ratusan ribu rakyat Afghanistan yang turut membantu selama pasukan Amerika berada di sana. Kira-kira ini apakah akan menjadi sasaran target oleh kelompok-kelompok Taliban ini? Saya membaca peta pergerakan di dunia ini, tidak ada suatu kekuasaan yang dikendarai oleh kelompok-kelompok yang notabene tanda petik adalah radikal itu akan bisa menuai dengan rasa damai nyaman, tidak ada.
belum saya temukan itu data itu. Jadi kalau hari ini dikatakan bahwa pemberitaan Aljazair dan sebagainya, Afghanistan, Taliban ini dikatakan adalah bisa mengayomi, bisa memberikan ketenangan, itu menurut saya itu berita. Ya, berita. Tetapi kalau saya membaca karakter daripada pergerakan itu sendiri, tidak akan mungkin seperti itu. Dan ini fakta sudah ada. Sebelum itu sudah terjadi ya pelakuan tindakan kekerasan juga begitu. Apalagi yang kalau tadi sudah disampaikan tentang harus segini. Ideologi mereka itu memang mereka itu kan penegak fikihnya fikih Hanafi kan? Hanafi itu memang dalam konteks masalah masalah pelaksanaan itu seperti berpakaian itu kan memang sangat kuat di sana penekanannya. Tapi sekali lagi bahwa ini kita bicara dalam tataran pergerakan Taliban. Ya, jadi kalau misalkan hari ini Taliban dinyatakan memang dalam pemberitaan itu adalah bisa mampu untuk mengayomi, mendamaikan masyarakat, itu bagi saya pribadi itu agak sulit untuk bisa dibenarkan. Karena ini sudah ada bukti-bukti yang saya temukan sebelumnya. Gini Ustadz, Taliban ini kan adalah sebuah pergerakan yang bisa dikatakan bahwa yang sekarang ini dipelopori oleh kaum milenial yang ada di sana kan ya. Dulu juga milenial, ketika 20 tahun yang lalu juga digerakkan oleh kaum milenial pada masa itu, cuma istilah itu belum karena mereka adalah rata-rata dari mahasiswa. Nah, ini adalah sebuah gerakan Islam yang ada di Afghanistan. Artinya salah satu gerakan yang memang cukup kuat di sana, yang pengaruhnya bukan saja di Afghanistan, tapi juga di Kashmir, juga di Pakistan dan negara-negara tetangga lainnya, itu kan ya. Ya, seperti kita misalkan di Indonesia ini kan banyak gerakan-gerakan Islam juga yang ada di sini, kan. Yang tentu juga gerakan-gerakan Islam yang ada di sini juga memiliki agenda tersendiri, terutama dalam hal politik, kan ya. Kira-kira ini apakah kemenangan yang dicapai, yang diraih oleh Taliban akan menjadi role model bagi pergerakan-pergerakan Islam yang ada di Indonesia? Iya, saya bilang, saya akan pertegas di sini bahwa ini sebagai simbolik simbolik. Taliban ini adalah sebagai simbolik dari sebuah perlawanan terhadap rezim. Perlawanan terhadap globalisasi. Secara global. Tapi sekali lagi bahwa apakah memang bisa mempengaruhi atau sebagai angin segar di Republik Indonesia ini? Iya, jelas. Karena memang di Indonesia ini paham-paham yang kecenderungan kepada radikal itu kuat. Cukup kuat. Artinya kemenangan yang dicapai oleh Taliban itu akan memberikan dampak positif terhadap pergerakan Islam yang ada di sini. Yang ada di Indonesia sini. Ya, khususnya mereka yang memiliki agenda politik yang berbeda dengan yang kita sudah sepakati misalkan saat ini. Iya, betul. Itu akan memberikan angin segar buat mereka. Lalu kira-kira dan begini, ada yang menjadi catatan kita adalah bahwa berita yang dibangun tentang Afghanistan ini kan, Taliban ini kan ada di Qatar, Pak. Ada di Qatar. Bahkan pimpinannya itu adalah Dr. Muhammad, kalau nggak salah, yang selalu saya saksikan dalam pemberitaan di berita itu saya lihat, pernah saya perhatikan ini, beliau ini adalah sebagai jubirnya dalam konteks itu, tapi di Qatar, bukan di Afghanistan. Nah, itu saja yang harus menjadi perhatian besar. Tidak menutup kemungkinan bahwa narasi yang dibangun oleh sebuah channel berpengaruh, artinya terpengaruh dari sikap mereka itu sendiri. Betul. Artinya narasi-narasi yang berkembang di media sosial sekarang atau di berita-berita manapun itu ya tidak menutup kemungkinan sebagai representasi daripada cita-cita kelompok itu sendiri. Iya, betul. Nah, kira-kira Pak Ustadz di Indonesia ini yang sudah bergelut di dalam dunia pemikiran dan pergerakan Islam yang ada di sini, bahkan pernah sampai ke Pakistan, ke Afghanistan. Kira-kira menurut Pak Ustadz kelompok-kelompok mana kira-kira yang
sangat mengidolakan dengan kebangkitan Taliban ini di Afghanistan ini. Terus begini, jadi Taliban ini pimpinannya adalah Syekh Mullah Umar. Ini kan kalau tidak salah punya anak cewek, dinikahi oleh Usama bin Laden. Iya, betul. Nah, kemudian salah satu dari istri Usama bin Laden. Kemudian menetaplah di Afgan. Kemudian Amerika memberikan label teroris pada kelompok ini. Kenapa? Karena ada Usama bin Laden. Nah, perlu diketahui bahwa Usama bin Laden ini adalah Al-Qaeda. Dia adalah inspiratornya dalam membuat aksi-aksi di berbagai negara. Sifatnya kan dia teror. Ini bukan sebuah organisasi pemerintahan, tapi sebuah organisasi yang memang personelnya terpilih dan itu ada di beberapa negara yang tujuannya adalah untuk membuat teror-teror. Nah, inilah kemudian ini menjadi menjadi perhatian kuat bagi kelompok-kelompok yang ada. Nah, karena itu saya bisa membahasakan kelompok manakah sebenarnya yang terpengaruh kuat terhadap kemenangan Taliban ini. Adalah mereka yang kagum terhadap Al-Qaeda sebelumnya, Al-Qaeda sebelumnya, atau yang sama dengan Al-Qaeda, dan Taliban ini. Oke, Ustadz. Kira-kira apa langkah-langkah yang harus dilakukan bagaimana supaya hal ini tidak berpengaruh kepada generasi-generasi milenial bangsa Indonesia ini, supaya walaupun dia di sana menang, tetapi itu adalah urusan internal mereka. Tentu kita berharap bahwa kemenangan Taliban akan dapat memberikan angin segar bagi masyarakat Afghanistan, tetapi bagi kita di Indonesia ini yang sudah memiliki konsensus sendiri tentang hidup berbangsa dan bernegara, bagaimana supaya masyarakat kita ini tidak terpengaruh dengan apa yang terjadi di sana. Kira-kira gimana, Ustadz? Ya, memang pertama saya bilang bahwa memang dulu beberapa waktu yang lalu pernah Taliban itu dengan utusannya datang ke Indonesia menemui Yusuf Kala dan PBNU. Kemudian ada dialog-dialog yang saya pikir dialog itu perlu direspon baik karena ada hubungan. Tetapi karakter sebagai kelompok radikal ekstrim itu ternyata tidak bisa begitu lepas. Dia menjalin hubungan sana sini itu is okay lah, katakan begitu. Tapi sekali lagi bahwa ya kita berharap dengan hubungan dia ke beberapa negara itu bisa mempengaruhi baik di sana. Tapi untuk Indonesia lain iklimnya kan begitu ya. Ini persoalan. Karena itulah kalau menurut saya ini karena dampak ini sudah ada di beberapa kelompok yang saya lihat. Narasi itu sudah berkembang. Dan itu nampaknya menumbuhkan semangat. Nah, itulah bagaimana kita membendung, bagaimana supaya masyarakat kita ini tidak begitu mengidolakan tentang kemenangan yang ada. Walaupun kita senang jika misalkan Afghanistan itu hidup damai, dan dia bisa berdaulat, bisa membangun negaranya, masyarakatnya bisa makmur. Tentu itu harapan kita, gitu kan ya. Tetapi bagaimana ini di Indonesia supaya masyarakat kita tidak terlalu terpengaruh dengan apa yang ada di sana. Ya, pertama kita harus tanamkan wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan. Itu harus melibatkan seluruh stakeholder. Dan tidak bisa ditangani oleh satu lembaga BNPT itu tidak cukup. Tetapi ini harus melibatkan seluruh komponen anak bangsa. Ini harus. Nah, kalau wawasan kebangsaan yang seperti apa? Yang menurut saya di sini adalah sesuai dengan kandungan dalam Pancasila itu sendiri. Jadi maka karena itu saya membahasakannya adalah wawasan kebangsaan yang religius. Karena awal kita meletakkan Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ini artinya dia harus bertuhan beragama. Jadi seluruh komponen bangsa ini harus menanamkan ini. Yang kedua, tentunya ada pencegahan. Pencegahan di sini adalah dimaksudkan untuk jangan sampai dia melakukan sebuah aksi atau sebuah tindakan-tindakan yang berlawanan karena faham-faham tadi. Berbeda faham
Dan tentunya paham di sini yang kalau kita ambil edukasinya adalah ideologi yang tadi radikal ini. Ini pencegahan. Jadi penguatan wawasan kebangsaan harus kembali ditumbuhkan. Pencegahan harus segera. Apalagi Ustaz, cukup itu? Menurut saya itu cukup. Saya pikir kalau umpamanya untuk deradikalisasi kan beda lagi nanti. Saya pikir terima kasih pada Ustaz Amir Mahmud sebagai Direktur Amir Mahmud Center atas diskusinya hari ini, dan saya anggap bahwa ini diskusi sangat menarik sekali dan berharap di lain waktu kita bisa berjumpa lagi Pak Ustadz. Dan saya juga ingin mengucapkan kepada seluruh pemirsa dimanapun berada, terima kasih dan mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.